kalau Syekh Sidijenar itu karomahnya banyak mas. Beliau juga pernah juga menangkap petir juga pernah. Kalau petir aja anu mas. Petirnya ditangkapi mas. Bukan cuma Ki Ageng Siloto. Ki Ageng Siloto masih muridnya Sunan Kalijogo. Aneh itu. Jalanan bisa mendadak, bisa jadi berduri, bisa menjadi panas. Itu beliau bisa juga. Tapi yang masih mengimbangi ilmunya Syekh Sidijenar cuma satu wali, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo, itu. Jadi yang paling mumpuni itu. Makanya sebetulnya Syekh Sidijenar dengan Sunan Kalijogo ini seperti saudara, mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ya. Pak insya Allah. Ini bulan puasa kan. Niki apa? Asing mengulas sejarah para wali. Iya, monggo. Niki singkat Syekh Sidijenar dengan kata sing anggit pro kontra. Lawan niku. Nah, yang ibu sesat atau alirannya mboten sami kali ahli sunnah wal jamaah. Nggih. Sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saya ucapkan kepada seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Sekar Media. Ini mas. Sebetulnya kalau untuk Syekh Sidijenar ini tetap ada. Pro dan kontra itu tetap ada. Tetap ada mas. Tapi bagian tidak mengerti. Nah, karena Syekh Sidijenar ini kalau ada yang di versi film atau apa kan dari cacing. Nah, dari cacing. Sebetulnya kan bukan manusia dari cacing, mana ada kan gitu. Nah, makanya saya ulas sedikit lah, berhubung ada kesempatan itu. Syekh Sidijenar atau nama kecilnya beliau adalah Muhammad Abdul Jalil, atau Ali Hasan atau Al Hasan, ya. Atau juga Syekh Tanah Abang atau Syekh Tanah Abrid. Nah, itu Tanah Abrid. Sebetulnya beliau juga masih keturunan, masih kerabat dari Sunan Ampel juga. Nah, dari Sunan Ampel juga, yang juga beliau tetap mengembara sebelum ke Jawa. Sebelum ke Jawa dia masih di daerah Arab, khususnya di daerah Baghdad, Irak. Nah, Irak, gitu. Di daerah Baghdad. Dan karena beliau ini kalau konon masih ada hubungan dengan para nabi. Khususnya masih kayak Rasulullah kan begitu. Kalau dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, nah itu, maka masih kerabat beliau. Nggih, gelar tidak ini diurutkan ke situ tetap. Dan beliau juga berguru, itu memang berguru
berguru kepada seorang ulama besar juga, karena ayahnya juga seorang syekh juga, Syekh Datuk. Nah itu. Terus ayah Syekh Siti Jenar ini Syekh Datuk. Syekh Datuk. Nah, beliau juga lahirnya di Persia. Nah, lahir di Persia. Yeah. Dia mempelajari ilmu, mondok juga. Beliau juga mondok juga dari syariat juga mondoknya. Tapi justru kelamaan beliau lebih condong, lebih mendalami ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf. Dan beliau juga tidak seperti orang-orang yang dibicarakan orang sebetulnya. Tidak ada. Ilmu beliau itu justru bermanfaat bagi kita semua. Bagi kita semua untuk bermanfaat. Cuma kita tergantung kita aja yang menyikapi. Kita yang menyikapi. Karena Syekh Siti Jenar ini juga disebut juga punya pondok, Mas. Juga punya pondok pesantren beliau. Dia menjadi Syekh Jepara juga. Karena beliau tinggal di Jepara. Nah, Jawa Tengah di Jepara. Dan Syekh Siti Jenar ini juga terkenal dengan ajarannya, yaitu manunggaling kawula Gusti, atau dengan sangkan paran. Sangkan paraning dumadi, lengkapnya gitu. Terus waktu niku Syekh Siti Jenar apa berarti? Mengertos Jawi. Wes sudah clear, Mas. Semua wali-wali yang berada di Jawa ini udah bisa bahasa Jawa semua. Karena dia belajar dulu. Belajar juga. Karena untuk berbaur dengan masyarakat Jawa, kan udah ada dulu bahasa Indonesia. Apalagi orang Jawa untuk bahasa Arab mana bisa. Kan kebanyakan orang-orang Arab, orang-orang Cina. Jadi orang-orang Jawa ya harus bahasa Jawa untuk mendekati, ya gitu. Nah. Dan Syekh Siti Jenar atau Syekh Tanah Abang ini juga orangnya juga ramah tamah, sopan, baik kepada masyarakat di sekitar. Kan dia sendiri, beliau itu selalu berkeliling dan mengunjungi para masyarakat yang awam. Itu selalu mengunjungi dan diajari, suruh kumpul di tempat beliau. Bahkan beliau juga menyebarkan ajaran beliau itu sampai ke Pengging. Nah, misalnya Pengging adalah salah satu murid beliau, salah satu murid kesayangan dari Syekh Siti Jenar adalah bapaknya Joko Tingkir sendiri, yaitu Kebo Kenongo, Ki Kebo Kenongo. Nah, Ki Kebo Kenongo itu ayah Joko Tingkir ini. Yes, ayah Joko Tingkir berguru ke Syekh Siti Jenar. Bahkan makanya Sunan Kudus pun tidak mampu untuk membunuh Ki Kebo Kenongo, nggak mampu. Nah itu. Atas Ki Kebo Kenongo ini sekti. Tidak mempan dengan senjatanya Sunan Kudus, dengan keris apa enggak mempan. Bahkan beliau sempat ngomongan dulu, cari senjata yang paling tajam. Kalau caramu seperti itu, kalau orang Islam membunuh orang itu, sedangkan orang Islam membunuh ayam aja pakai Bismillah. Nah itu. Atas waktu itu ada apa memang? Antara namanya wali manusia gitu. Iya, manusia tetap. Nggih enten rasa iri dengki pegel lah rasanya gini. Mungkin was-was tetap ada. Was-was dengan ajarannya Siti Jenar membahayakan. Membahayakan, was-was seperti itulah. Tapi itu memang tergantung kita yang menyikapi, kita yang menangkap ilmunya. Karena ilmunya Syekh Siti Jenar ini sebetulnya ilmu tingkat tinggi, Mas. Ilmu tingkat tinggi, khususnya ilmu kebatinan. Justru ilmu kebatinan itu, Mas. Tasawuf, dan ajarannya tidak ada yang ajaran beliau yang sesat. Nah, karena beliau juga pernah belajar di pondok pesantren juga. Ya, kebetulan yang beliau pelajari adalah ilmu tasawufnya. Juga beliau belajar syariat waktu masih mudanya kan begitu. Tapi lama kelamaan beliau lebih condong ke tasawuf, ke kebatinan tadi. Nah itu. Bahkan beliau yang terkenal dengan sangkan paran
sangat parani dumadi. Ya, sangat parani dumadi. Bahkan beliau juga pernah mengatakan bahwa kehidupan ini adalah kematian. Nah, dan sebaliknya kematian itu justru awal dari kehidupan fana. Bingung. Makanya ada sebutan beliau juga pernah ada tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Kan itu. Itu mungkin bingung. Kan? Sedangkan beliau tidak ada rahasia, Mas. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak punya rahasia. Tidak punya rahasia, Mas. Contohnya saja. Allah Subhanahu wa taala ini punya sifat namanya sifat 20. Dan yang mustahil pun 20. Ya, gitu. Termasuk wujud kidam bakok itu. Itu kan sifat 20 kan ya. Dan anggapan beliau kan ajaran beliau kan begitu. Beliau mengajarkan sekarang Allah itu wujud apa nyata? Wujud atau gaib, kan gitu. Wujud atau gaib. Kan di sifat 20 sudah dikatakan bahwa Allah itu wujud. Nah, gitu, Allah itu wujud. Nah, contoh aja. Seperti kita ini. Manusia ya. Kita nama imam. Nama saya imam. Sentuh, mana yang imam? Seumpama. Dan di situ ini masih tangannya imam. Kepala ini masih kepalanya imam. Mana imam? Imamnya mana? Nah, di situ. Nah, itu mencari itu harus dengan cara seperti yang tadi, yang pakai tasawuf tadi. Nah, kalau syariat nggak bisa ya. Kalau syariat nggak bisa, kalau syariat yang sedikit dosa, sedikit bid'ah, itu sedikit haram, nah itu udah. Balik Ngelundas. Ya, itu. Ya sedikit haram, sedikit haram, bid'ah itu. Ya bid'ah, selamatan bid'ah. Nah bid'ah nanti kalau diundang datang, kalau diundang datang. Bukan poso bid'ah. Tapi kalau diundang juga datang. Kasih makanan gelem banget. Diantari mau. Ya. Kalau rakwat ngomong aja. Rakwat selamatan gitu. Nah, Syekh Jenar beliau tetap dengan keyakinan beliau tetap menyebarkan agama Islam juga. Menyebarkan Islam di wilayah Jawa Tengah. Di wilayah Jawa Tengah ini beliau juga termasuk salah satu atau anggota dari Wali Songo. Nah, beliau juga anggota dewan, Mas. Juga anggota dewan Wali Songo juga. Tapi boten tertera beliau. Nah, mungkin dan dianggap mendengar dari wali-wali yang lain bahwa ajaran dari Syekh Siti Jenar ini sesat. Dan berita ini yang membawa Sunan Kudus. Nah, bahwa Syekh Siti Jenar mengajarkan ajaran yang sesat kepada masyarakat. Nah, itu. Terus dijawab oleh Sunan Kalijaga. Apa betul itu Syekh Siti Jenar? Itu saya mendengar dari murid-muridnya. Kan gitu, Sunan Kudus. Dijawab lagi dengan Sunan Kalijaga. Muridnya Syekh Siti Jenar bukan berarti Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga itu bijaksana. Syekh Siti Jenar, kalau Sunan Kalijaga itu sebetulnya bijaksana sekali, Mas. Bijaksana. Napa motong? Iku sesat, boten. Justru yang diajarkan atau cara-caranya Sunan Kalijaga pun juga didukung oleh selain Sunan Bonang juga didukung oleh Siti Jenar juga. Nah, itu. Cuma Siti Jenar waktu itu mengajarkan kepada masyarakat itu enggak cuma dengan syariat, langsung ke tingkat yang paling tinggi kan itu. Kalau yang tidak mampu, kepalanya pecah. Makanya kita harus belajar
belajar untuk pemirsa semua lah ya. Pemirsa semua, untuk anak-anak muda, khususnya yang ada masih di pondok pesantren. Pondok pesantren, jangan cuma syariat. Jangan cuma syariat. Kalau bisa kita belajar lagi ke atas lagi lah. Atas lagi. Jadi supaya bisa menyikapi semua. Nah, oh begini. Nah, kita kalau cuma belajar syariat toh, seperti burung terbang tanpa sayap. Sayapnya cuma satu. Tapi kalau kita dengan syariat dan thariqah, syariat dan hakikat, kita bisa berjalan bersama-sama. Dan sayap burung bisa menjadi dua, kiri dan kanan. Bisa terbang, kan gitu. Bisa seimbang. Kita syariat toh, kita gak seimbang juga. Dengan hakikat toh juga tetap gak bisa berjalan juga. Kita harus bisa berkembang bersama-sama, bisa berjalan bersama-sama antara syariat kiri dan kanan harus imbang, harus seimbang gitu. Dan Syekh Jenar juga pernah juga beliau dituduh terus tiap hari dituduh mengajarkan agama sesat, ajarannya sesat. Nah itu mungkin ya mungkin yang awam atau yang ketakutan dengan ajaran-ajarannya beliau, khususnya wali-wali, terutama kayak Sunan Kudus ya, Sunan Kudus. Itu yang selalu memojokkan beliau Sunan Kudus. Ya, selalu menunjukkan beliau ini Sunan Kudus, Syekh Jenar. Walaupun yang lain, wali-wali yang lain diam, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Muria, tidak ada kata-kata waktu itu. Memojokkan nggak ada, cuma Sunan Kudus lah yang waktu itu. Bahkan sampai yang memprotes Sunan Kalijogo dengan pakaian beliau, ada juga Sunan Kudus juga. Katanya merendahkan martabatnya wali atau sunan waktu itu. Nah, dan kelanjutan dari ajaran-ajaran beliau ini yang diajari bukan cuma orang tua, tapi juga anak-anak muda juga diajari ilmu tasawuf itu. Yang belum waktunya, yang belum waktunya belajar ilmu itu udah diajari. Nah, nanti anggapannya begini, oh Tuhan itu Tuhan, kan gitu. Salah pengertian Nah, salah pengertiannya gitu, salah pengertian itu. Tuhan ya iki. Nah, ya, itu makanya kayak Syekh Jenar pernah menyebut dirinya sebagai pangeran sejati. Sejati pangeran. Atau sejatinya pangeran atau pangeran mulya. Nah, pangeran mulya. Ini kan kayak kita ini hanya wadah. Nah, kita hanya wadah. Tapi yang ngisi kita ini siapa? Kan gitu. Yang ngisi kita siapa? Sekarang contoh, kita ambil contoh wayang dalam melakon Dewa Ruci. Nah, dalam Dewa Ruci yaitu Raden Bima atau Bratasena jebur ke laut mencari yang namanya banyu suci Parwitasari sampai ke dasar laut. Bahkan beliau Werkudara ini bertemu dengan orang yang kecil, bentuknya juga sama dengan Bima sendiri dan juga memakai pakaian yang sama. Nah, itulah Dewa Ruci yang kecil, tapi bisa menjadi besar, bahkan diolok sama Bima waktu itu. Lah, kowe lho sapa? Cah cilik ning kene. Nah, bocah cilik ning kene. Dilinan, lho aku masa cilik ngene. Kowe mlebu ning jero kupingku lho, sedeng. Wis sakmono wae. Nah, akhirnya menjadi gede, Dewa Ruci menjadi besar. Akhirnya Bima masuk ke telinga. Dan di dalam telinga itulah melihat seluruh isi jagat raya ini Bima melihat. Nah, artinya Bima itu bertemu dengan rohnya sendiri. Ruci itu adalah roh. Ruci itu sebutan dalang, Mas. Itu sebutnya kan ruhi. Nah, ruhi. Nah, itu sebutan dalang, ruci hanya untuk mengubah diri yang disebut
roh tadi, nah itulah roh tadilah yang disebut seperti sukmo sejati, pangirane mulya. Nah itu dari ajaran beliau, insya Allah tidak ada yang sesat, tidak ada yang sesat. Dan juga mudah-mudahan banyak yang udah belajar ilmu ini, ilmu dari tasawuf, ilmunya dari Siti Jenar ini juga banyak. Mungkin Mas, karena kan sekarang ini kan pondok pesantrennya banyak. Pondok pesantren dan pondok pesantren syariat dan pondok pesantren thariqah ini perbedaannya memang jauh. 1 dengan 9 tadi loh. Nah, 1 dengan 9. Sekarang contoh pondok pesantren syariat ini kan jumlahnya ada ribuan. Nah, ribuan di seluruh Nusantara ini. Nah, dan untuk pondok pesantren thariqah ini mungkin hanya ratusan saja, bisa dihitung dengan jari. Nah, perbedaannya itu. Nah, karena apa? Mungkin jarang yang berminat, atau mungkin orang-orang tuanya mungkin yang melarang, gitulah. Tapi cuma saya menyarankan kepada semuanya belajar, jangan cuma belajar ilmu dari syariat. Kalau bisa ya yang dari tasawuf, yang thariqah tadi mungkin harus dinaikkan lagi. Udah nggak usah ke sedikit saja. Ya. Kita kan masih, kalau sekarang ini masih yang nyandal kepada kita kan masih syariat. Nah, kan masih syariat. Ya kita belajar lagi sedikit kayak gitu. Untuk mengenal siapa kita sebenarnya. Nah, untuk mengenal kita siapa itu. Atas sesi sebenarnya membawa ajaran kebatinan. Sudah membawa ajaran kebatinan, sudah bisa Mas. Sudah bisa membawa seluruh masyarakat waktu itu sudah diajarkan. Atau sebelumnya Kanjeng Sunan Kalijogo mengajarkan kebatinan, sesi pun mengajarkan. Kalau Sunan Kalijogo itu mengajarkan, kan waktu itu di Jawa kesulitan Mas. Kesulitan dengan cara beliau ini kesulitan. Jadi akhirnya beliau kan memakai dengan cara wayang. Nah, dia memakai cara wayang. Tapi wayang ini pun bukan Sunan Kalijogo yang membuat, tapi Sunan Giri yang membuat. Nah, Sunan Giri makanya dinamakan ringgit, karena ringgit. Kenapa dinamakan ringgit? Sunan Giri yang nganggit, yang membuat. Nah, itu. Nganggit itu yang membuat. Nah, itu. Atau sing ndamel wayang itu wali. Yang bikin wayang juga wali. Biasanya kok wayang diharomne. Nah, itu wayang harum. Ora kuat nanggap. Makanya diharamkan orang enggak kuat nanggap. Lele kuat nanggap atau pernah nanggap ya enggak ngomongnya haram. Lah kowe iki sapa kok ngaran-arane wayang? Iki ciptane para wali. Wayange ciptane para wali diharamne. Dadi haramne. Ora ya lek sri nanggap ora sri ya rasa kakan cangkem. Kan ngono. Lah nggih. Nyiptakane iki Kanjeng Sunan Giri. Kanjeng Sunan Giri yang nyiptakan wayang. Bahkan yang membawa untuk yang melakonkan atau yang menjalankan wayang ini justru Sunan Kalijogo. Nah, dikatakan haram wong gemblung kayak gitu. Kowe ora kenal Enggak usah. Kalau mau nanggap ya monggo nanggap. Tapi kalau ora iso nanggap atau ora kuat nanggap, ora usah kakean cangkem. Nah, wis meneng wae wis. Nah, itu. Ya itu. Dan selanjutnya Syekh Siti Jenar tetap berjuang dengan keyakinan beliau walaupun ditentang oleh para wali yang lain. Dan para wali yang lain. Dan mungkin karena beliau sudah mungkin tetap dipojokkan terus, akhirnya sudah pasrah, beliau pasrah. Beliau akhirnya pasrah dan akhirnya beliau dihukum mati. Tapi dihukum mati itu masih menunggu gak langsung, masih menunggu setelah Raden Fatah diangkat menjadi sultan. Nah, menjadi sultan. Setelah pengangkatan Sultan Fatah, akhirnya Syekh Siti Jenar dihukum pancung. Nah, itu kalau hukum pancung ini mungkin banyak versi ya, Ada yang menghukum pancung, ada Al-Guju sendiri, dan ada yang menghukum pancung adalah Sunan Kalijogo. Nah itu, ini saya nggak bisa semua betul, ya semua betul supaya nggak crash kan itu, semua betul. Versinya masing-masing. Versi masing-masing.
Tapi kalau pendapat saya tidak memakai yang seperti itu, ya, karena untuk membunuh orang, apalagi para wali, membunuh para sahabatnya sendiri, apalagi masih keturunan Kanjeng. Nah, apalagi dari Syekh Siti Jenar ini masih keturunannya Sunan Ampel. Nah, itu. Masih saudara. Masih kerabatnya Sunan Ampel. Nah, itu. Kalau kita pikirkan sekarang dengan logika nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kayak gitu. Kemungkinan beliau karena ilmu beliau juga sudah mumpuni juga, sebenarnya wali-wali yang lain juga sebetulnya bisa melakukan. Nah, bisa melakukan. Kalau seperti Sunan Kalijogo, Sunan Ampel dan yang lain, bahkan beliau juga pernah juga mengajar tapi tidak secara langsung. Nah, itu. Tapi kalau Siti Jenar yang secara langsung mengajarkan agama tasawuf atau thariqah dengan murid-muridnya, tidak memandang bulu baik itu tadi kecil atau masih muda, tua, nggak pernah bulu, sama. Karena pandangan beliau tidak ada pangkat, tidak ada derajat di hadapan beliau, semua sama. Gitu. Nggak ada muda, nggak ada yang tua, semua sama. Itu. Makanya udah diajarkan semua dengan ilmu-ilmu itu. Nah, itu. Jadi untuk saya pribadi, Sunan atau Syekh Siti Jenar ini ajaran beliau insya Allah tidak sesat. Tidak sesat, yaitu. Karomahnya apa ya, Syekh Siti Jenar? Kalau Syekh Siti Jenar itu karomahnya banyak, Mas. Beliau juga pernah juga menangkap petir, juga pernah. Terus, kalau petir aja Mas. Petirnya ditangkapi, Mas. Bukan cuma Ki Ageng Siloto. Ki Ageng Siloto masih muridnya Sunan Kalijogo. Nah, itu. Jalanan bisa mendadak, bisa jadi berduri, bisa menjadi panas. Itu beliau bisa juga. Tapi yang masih mengimbangi ilmunya Syekh Siti Jenar cuma satu wali, Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo. Nah, itu. Jadi yang paling mumpuni itu. Makanya sebetulnya Syekh Siti Jenar dengan Sunan Kalijogo ini seperti saudara, Mas. Nah, seperti saudara. Mereka juga sebetulnya saling membantu. Nah, saling membantu. Nah, gitu. Mungkin seperti wali-wali yang lain itu karena ini kemanusiaannya mungkin sifat manusianya mungkin ada. Seperti iri, dengki itu mungkin masih ada. Yang namanya manusia, ya itu. Walaupun wali kan manusia. Nah, itu. Makanya untuk saudara-saudara semua, untuk pemirsa-pemirsa semua, kalau misalnya belajar atau ilmu apapun, khususnya ilmu agama, jangan tanggung. Kita kalau udah masuk pondok pesantren, udah terus sampai ke mana nanti kita supaya tidak kecewa lah. Supaya kita tidak menyesal nanti. Supaya kita tidak ada ini sedikit haram, sedikit bi'ah, ya gitu. Nah, itu. Tapi ini kan mantun sedone Syekh Siti Jenar itu makamnya terpundi? Makamnya banyak, Mas. Makamnya banyak. Ada di Banyuwangi, di Tanah Abang Banyuwangi. Ada. Di Jawa Barat Tanah Abang juga ada. Di Demak sendiri juga ada. Nah, di Jeparo. Nah, ya, itu juga ada. Ini banyak. Terus Versinya kata. Dan ya kalau yang ini saya tidak bisa mengungkap. Saya bisa mengungkap yang ini. Ini wallahu alam. Karena beliau juga ada yang mengatakan bahwa beliau juga muksa. Jasadnya. Cuma meninggalkan bau yang harum, itu aja. Meninggalkan bau harum. Oke, demikian mungkin keterangan untuk Syekh Siti Jenar. Nah, ini kalau ada kekurangan, ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.